Oke, halo semuanya. Kembali lagi di sini sama aku Nurul Gantari. Jadi kita akan bahas salah satu soal di buku Biswan yaitu latihan soal 20.14. Nah, langsung aja kita baca soalnya dulu ya. Nah, pada tanggal 2 Januari 2016, PT Abata Finance menyewakan sebuah traktor kepada CV Agri Maju untuk jangka waktu 4 tahun dengan harga jualnya 800 juta. Nah, berarti di sini PT Abata Finance itu sebagai lesornya dan CV Agri Maju sebagai lisinya. Nah, masa sewa kita tahu 4 tahun, terus fair value-nya juga udah tahu 800 juta. Nah, terus dan disertai perjanjian bahwa traktor akan dikembalikan kepada lesor pada akhir masa sewa. Nah, lesor memperoleh traktor tersebut dari PT Traktor Bagus dengan harga 700. Oh, berarti kos pembelian dari traktornya itu adalah 700 juta. Nah, traktor tersebut mempunyai masa manfaat 5 tahun dan nilai sisa sebesar 50 juta. Masa manfaat 5 tahun dan residual value itu 50 juta. Pembayaran sewa tahunan dilakukan setiap 2 Januari yang dimulai pada 2 Januari 2016. Nah, CV Agri Maju mengetahui suku bunga implisit PT Abata. Berarti si Lisi tahu nih berapa suku bunga implisitnya, yaitu 10%. Nah, terus CV Agri Maju tidak bersedia menjamin seluruh nilai sisa traktor. Berarti ini unguaranteed ya. Nah, terus dikasih tahu juga bahwa depresiasinya itu menggunakan garis lurus. Nah, soal yang pertama, kita itu diminta untuk melakukan asesmen klausul sewa baik bagi lisi dan juga lesornya. Nah, dari sisi lesor itu kan ada 5 klausul tuh. Yang pertama, apakah ada transfer kepemilikan? Di sini nggak ada. Dibuktikan dengan di statement di soal itu bahwa traktor akan dikembalikan ke lesornya. Nah, terus uji klausul yang kedua, apakah ada opsi pembelian? Itu juga nggak ada disebutkan di soal terkait sama BPO atau bargain purchase option. Nah, uji yang ketiga yaitu terkait list term-nya, apakah lebih dari atau sama dengan 75%. Kita cari tahu caranya masa sewa dibagi masa manfaat yaitu 4 dibagi 5 sama dengan 80%. Oke, berarti untuk tesnya ini dia memenuhi. Nah, tes selanjutnya itu terkait sama present value payment. Present value payment-nya apakah lebih dari sama dengan 90% dari fair value-nya. Nah, untuk yang nomor 4 ini, uji keempat ini kita pending dulu karena akan dijawab di soal yang nomor 2. Nah, terus yang kelima, apakah lesor tidak memiliki alternatif kepemilikan? Nah, di sini salah satu caranya kita lihat dari masa sewa dan masa manfaatnya. Jadi masa manfaat asetnya itu 5 tahun, sedangkan disewa 4 tahun. Nah, berarti ada sisa 1 tahun kan? Nah, kemungkinan ini tuh bisa dipakai lagi nih sama si lesornya. Berarti untuk uji yang kelima itu tidak memenuhi. Nah, karena ini bersifat untuk yang 5 klausul ini bisa salah satunya aja, makanya karena udah ada di uji yang ketiga itu udah memenuhi, yang mana dia itu lebih dari 75%, berarti ini udah auto sebagai finance lease gitu bagi si lesor. Nah, terus ke sisi lisi itu kan sebenarnya semua leasing itu dikategorikan sebagai finance lease, kecuali kalau misalkan dia sewanya itu bernilai rendah dan juga sewanya itu bersifat jangka pendek. Nah, kita coba nih, kita uji yang pertama, apakah sewanya itu bernilai rendah, yang mana kurang dari 5.000 dolar. Nah, kalau kita itu dilihat apakah dia itu kurang dari 70 juta. Nah, ternyata enggak. Ini dibuktikan dari ini ya, perhitungan nomor 2. Nah, terus eh, apakah dia sewanya itu jangka pendek? Enggak, dia itu 4 tahun kan sewanya yang mana itu udah lebih dari 12 bulan. Oke, berarti karena nggak memenuhi dua kriteria ini, berarti dia langsung auto jadi finance lease gitu. Nah, terus untuk yang kedua itu disuruh menghitung annual lease payment-nya dan juga nilai present value dari pembayaran sewa. Nah, kita masukin, jadi fair value-nya itu 800 juta, terus present value dari residual value itu kita cari pakai present value single sum. Kenapa? Karena ini residual value-nya itu gak berulang, tapi nanti nih di akhir masa sewa. Berarti tinggal masukin rumusnya, rate-nya 10%, N-nya 4 tahun karena pakai masa sewa, PMT-nya 0, dan untuk future value itu adalah senilai berapa sih residual value-nya nanti di akhir masa sewa itu adalah 50 juta. Nah, tipenya itu nol ya, bukan satu. Karena ini tuh bukan pembayaran yang di awal tahun itu loh, gitu. Makanya dapatlah
present value dari residual value-nya itu 34 juta. Nah, dapatlah present value pembayaran sewa itu adalah 765 juta. Nah, terjawab. Nah, terus kita cari nih faktor annuity due. Kenapa annuity due? Karena sewanya itu terjadi 2 Januari 2016 dan pertama kali membayar itu dimulai di 2 Januari 2016 juga. Makanya ini tuh kan dibayarnya di awal tuh. Makanya kita pakai faktor yang annuity due. Nah, kita cari faktornya itu rate-nya 10%, N-nya 4 tahun, terus PMT-nya, karena kita nyari faktor, ini PMT-nya masukin 1 aja, di sini minus 1, supaya nanti hasil akhirnya nggak minus, terus nggak keliru juga. Terus untuk future value kita masukin 0, nah karena annuity due, dia kita masukin angka 1, bukan 0, gitu. Dapatlah faktornya itu 3,4869. Nah, terus kita tinggal cari annual lease payment-nya dengan cara membagi present value pembayaran sewa dibagi sama faktor annuity due. Dapatlah 219 juta. Nah, untuk soal yang nomor 3, kita diminta untuk bikin tabel amortisasi bagi leasing dan juga lesornya. Nah, oke. Untuk lesor, itu kan kita tahu bahwa present value payment-nya itu adalah 765 juta. Dan dapat dari annual lease payment dikali sama faktor annuity due. Dapatlah 765. Nah, terus kita juga tahu bagi sisi lesor nih kan, present value dari residual value itu senilai 34 juta. Nah, berarti lease receivable-nya itu tinggal ditambah aja. Present value payment-nya ditambah sama present value residual value. Mau dia guaranteed atau unguaranteed. Nah, dapatlah 800. Nah, jadi tinggal dimasukin aja nih ke tabel amortisasi. Nah, di awal dia kita masukin 800 juta, terus pembayaran pertama itu kan karena belum ada interest revenue, makanya interest revenue-nya 0, karena belum jalan gitu loh. Nah, kayak tinggal masukin cicilannya aja, terus masukin reduction of lease receivable. Nah, ini tinggal kita kerjain kayak biasa supaya hasil akhirnya itu 0. Nah, di sisi lesor, ingat jangan lupa kalau di tahun terakhir itu yang kita masukin itu residual value. Nah, ini kan 4 tahun tuh masa sewanya, berarti dari 2016, 1, 2, 3, 4. Nah, yang mana asetnya itu akan dikembalikan di 2 Januari 2020. Makanya di sini kita masukin residual value-nya senilai 50 juta. Nah, ini untuk interest revenue juga masih sama pakai implicit rate. Jadi nanti bakal hasil akhirnya itu adalah 0 gitu. Nah, terus dari sisi leasing, kita tahu bahwa present value payment-nya itu 765 juta. Nah, di sini kan si leasing itu nggak ada jaga-jaga nih yang mana apakah ekspektasi dari residual value akhir apakah berbeda dengan apakah kurang dari nilai residu yang dijanjikan. Nah, di sini si leasing itu kan nggak menggaransi tuh, makanya dia nggak memasukkan present value dari residual value-nya terkait sama pembayarannya dia gitu. Makanya list liability-nya itu hanya senilai present value payment-nya aja gitu. Dapatlah 765 juta dimasukin ke tabel. Untuk interest expense karena pembayarannya di awal juga sama, jadi untuk pembayaran pertama itu belum jalan nih interest expense-nya, makanya 0. Nah, tinggal dimasukin pakai implicit interest rate yang 10%-nya si lesor. Ya nggak sih 10%? Ya. Nah, jadi nanti supaya hasil akhirnya itu 0 gitu. Nah, terus untuk soal nomor 4, itu kita diminta untuk bikin jurnal di tahun 2016 dari sisi lesor dan juga lisi. Nah, dari sisi lesor, ingat ya, ini unguaranteed. Makanya 2 Januari 2016, itu kan dia pas ada perjanjian nih, dia mencatat list receivable senilai 800 juta, terus dia juga mencatat COGS, yang mana COGS-nya itu udah dikurangi, nilai COGS-nya dia udah dikurangi sama present value dari residual value-nya. Kenapa dikurangi? Karena ini kan unguaranteed. Jadi si leasing itu nggak harus tuh ngembaliin barang itu dalam keadaan senilai dengan residual value-nya, entah nilai residunya atau kasnya, pokoknya nggak ada dia nggak harus tuh ngembaliin senilai 50 juta. Makanya di sini karena bisa aja nih nanti si leasing sewenang-wenang makainya sehingga sehingga Oke, lanjut. Jadinya kan karena dia selisih itu nggak harus tuh menjamin, jadinya kan ada kemungkinan nih nanti barang yang diterima lesor itu nggak senilai sama residual value. Nah, makanya
Karena kita menganut asas konservatif, makanya kita udah jaga-jaga nih dari sekarang. Makanya COGS-nya itu dikurangi sama present value dari residual value-nya. Makanya 700 COGS-nya dikurangi sama present value residual value. Dapatlah 665. Nah, untuk sales revenue juga sama. Jadi dikurangi dulu sama present value dari residual value. Jadi sales-nya itu 800 dikurangi sama present value-nya 34 juta. Dapatlah sales revenue-nya itu 765 juta. Untuk inventory emang senilai 700, makanya kita masukin 700 gitu. Nah, untuk jurnalnya ini jangan dipisah ya, karena kalau misalkan kita pisah nih COGS sama inventory, list receivable sama sales revenue, itu nggak bakal balance. Jadi harus dijadiin satu jurnal gini gitu. Nah, terus ada lagi jurnal di 2 Januari 2016, itu adalah cash pada list receivable senilai pembayaran awalnya itu adalah cicilannya kan pertamanya itu 219, makanya nah si lessor itu menerima senilai 219 di 2 Januari 2016. Nah, terus di 31 Desember 2016 si lessor itu mengakui interest revenue-nya kan. Nah, jadi jurnalnya itu list receivable pada interest revenue senilai 58 juta gitu. Nah, terus dari sisi Lisi, itu jurnalnya untuk 2 Januari 2016, dia akan mengakui list liability-nya sama right of use asset. Makanya jurnalnya itu right of use asset pada list liability senilai 765 juta. Nah, terus dia karena membayarnya di 2 Januari 2016, berarti udah ngejurnal list liability pada cash senilai 219 juta. Nah, di 31 Desember 2019, dia mengakui interest yang udah terjadi nih. Nah, jadi dia mengakui interest expense pada list liability itu 54 juta. Nah, terus dia juga harus menjurnal terkait sama depresiasinya. Jadi, depreciation expense pada right of use asset senilai 191 juta. Dapat dari mana? Dapat dari nilai right of use asset-nya. Oh, bentar, ini pindahin ya. Right of use asetnya dibagi sama masa sewanya. Karena dia dibilang metode depresiasinya itu garis lurus, maka tinggal dibagi 4 gitu. Maka dapatlah depresiasi expense senilai 191 juta gitu. Nah, terus untuk soal terakhir itu diminta untuk membuat laporan keuangan di tahun 2016 yaitu income statement dan juga SOFP-nya. Nah, jadi tinggal masukin aja terkait jurnal yang udah kita bikin. Jadi sales-nya ada 765, COGS-nya 665, gross profit-nya 100. Nah, selisihnya aja. Terus interest revenue 58 juta, dapatlah net income-nya itu 158 juta. Nah, terus terkait SOFP, dia itu kan bikinnya di 31 Desember 2016. Berarti untuk di tahun 2017 itu ada list receivable yang current portion-nya yang bakal kita terima di tahun 2017 kan. Makanya di tahun 2007, di 2016 kita udah membuat nih, udah ngereklas nih terkait sama current portion dari list receivable-nya senilai berapa, senilai pembayarannya nanti. Karena nanti kita ke jurnalnya kan bakal kayak gini nih, cash pada list receivable senilai cicilannya, jadi 219. Terus kita tahu, jadi sisanya untuk list receivable, untuk non-current-nya yang setelah tahun depan itu adalah senilai selisihnya gitu, yang di tahun 2017 gitu. Jadi 418 juta. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari aku. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa dimengerti. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semangat belajarnya. Terima kasih.